Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lailatul Hairiyah dari program studi pendidikan matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan teman-teman simak pembahasan berikut ini. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa, dan secara bebas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Istilah biologi pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi telah dilakukan sejak zaman dahulu, antara lain untuk menghasilkan minuman beralkohol dan makanan yang difermentasi. Sejak awal ditetapkan sampai tahun 1857 disebut era bioteknologi non-mikroba. Disebut era bioteknologi non-mikroba karena pada saat itu belum diketahui bahwa makanan produksi fermentasi merupakan hasil kerja mikroorganisme. Biologi dimensi baru dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan bahwa fermentasi yang terjadi dalam pembuatan anggur merupakan hasil kerja mikroorganisme. Fermentasi juga digunakan untuk memproduksi asam laktat, asam sitat, dan lain sebagainya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, dihasilkan produk bioteknologi lain, yaitu misalnya penisilin. Keberhasilan ini kemudian diikuti dengan penelitian kemampuan mikroorganisme lain yang menghasilkan antibiotik dan zat-zat lain. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan juga proses genetika alami. Manfaat bioteknologi konvensional yaitu meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan baik berupa makanan dan minuman. Yang kedua, membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha untuk memproduksi bahan baku. Kemudian yang ketiga, menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang keempat, menggalakkan produk dari produksi rumah tangga. Penerapan bioteknologi konvensional ini telah merambah ke beberapa bidang kehidupan manusia seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan juga kesehatan serta pengobatan. Contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pangan yaitu ada tempe, kecap, oncom, tahuco, keju, mentega, nata de coco, dan lain sebagainya. Contoh bioteknologi konvensional bidang pertanian yang pertama yaitu hidroponik adalah metode pencocokan tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Yang kedua yaitu tanaman mustard alami mengalami proses seleksi oleh manusia sehingga bisa menghasilkan brokoli, kembang kol, dan kubis. Berikutnya adalah contoh bioteknologi konvensional bidang peternakan yaitu domba ankon.
domba yang mempunyai kaki pendek dan bengkok akibat adanya proses mutasi alami. Contoh bioteknologi konvensional di bidang kesehatan yang pertama yaitu antibiotik dihasilkan dari jamur dan bakteri. Yang kedua yaitu vaksin dengan memanfaatkan mikroorganisme yang sebelumnya telah dimatikan terlebih dahulu. Bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang mulai mengalami perkembangan signifikan sebagai struktur DNA yang ditemukan pada tahun 1950-an. Apa sih rekayasa genetik itu? Jadi, rekayasa genetik adalah manipulasi gen secara langsung untuk suatu tujuan praktik. Manfaat bioteknologi yang pertama yaitu menghasilkan antibiotik dengan memanfaatkan jamur melalui serangkaian proses. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil produksi dalam bidang perkebunan, pertanian, serta perikanan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme, misalnya bakteri dalam kegiatan daur ulang. 4. Menghasilkan vaksin dengan menggunakan bantuan virus. Dan yang kelima yaitu meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penerapan proses kultur jaringan. Baiklah teman-teman, sekian dari saya pembahasan mengenai materi bioteknologi, yaitu pengertian bioteknologi, sejarah bioteknologi, dan manfaatnya. Semoga video ini dapat membantu kita semua dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.